Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, baik yang hadir lewat online melalui Zoom ataupun yang hadir di Masjid Miftahul Jannah Ngetiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, kasih sayangnya dan ampunannya untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan iman, kesehatan badan untuk semua yang hadir di majelis ini. Amin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Di pembahasan tentang hal-hal yang terlarang dalam ajaran Islam, maka selanjutnya ada bab tentang larangan yang ini lebih identik dengan bahasa Arab, yaitu kita mendapatkan ungkapan yang kalau terjemahnya adalah kita diberi hujan karena bintang ini dan itu. Ya, dan hadis yang dimaksudkan adalah hadis dari Zaid ibn Khalid radhiyallahu anhu. Satu ketika, satu hari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami para sahabat untuk melaksanakan sholat subuh. Tepatnya sholat subuh di Hudaybiyah. Maka ini kejadian tahun 6 Hijriyah. Dan sholat subuh yang Nabi lakukan ketika itu setelah terjadinya hujan deras di malam harinya. Maka setelah selesai sholat, Nabi hadapkan wajahnya kepada para jamaah yang merupakan para sahabat Nabi. Kemudian Nabi sampaikan kepada para sahabat, hal tadruna madza qala rabbukum. Tahukah kalian apa yang Allah firmankan di pagi hari ini? Para sahabat karena tidak tahu maka belak-belakan mengatakan tidak tahu dengan mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasannya Allah berfirman, di pagi hari ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Kemudian Allah jelaskan lebih lanjut, siapa yang mengatakan bahwasanya mutir Nabi fadlillahi wa rahmatihi, kita mendapatkan hujan deras ini dengan karunia dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang yang beriman denganku, beriman kepada Allah dan kafir dengan bintang. Adapun orang yang mengatakan bahasanya kita diberi hujan yang lebat, yang deras dikarenakan bintang ini dan itu, maka dia adalah orang yang Nabi katakan orang yang kafir denganku dan beriman dengan bintang. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik, kita ambil dari hadis ini,
bahwasanya ketika seorang itu bepergian dan rombongan, maka tetap disyariatkan sholat berjamaah bareng dengan rombongan. Jadi Nabi ini dari Madinah berangkat niatnya mau umroh, namun tertahan di satu tempat sebelum Mekah namanya Hudaybiyah. Nabi tertahan di situ dan kita lihat di sini Nabi tetap sholat jamaah dengan para sahabat. Ya, maka musafir, ketika musafir itu rombongan, ya, maka tetap disyariatkan, tetap diperintahkan untuk berjamaah. Ya, karena ini rombongan dengan sesama rombongannya. Kemudian kita lihat di sini setelah salam Nabi kemudian menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Maka di sini kita jumpai bahwasanya ada anjuran imam menghadap ke arah para jamaah. Ya, sebagaimana Nabi menghadap kepada para sahabat, maka imam itu ya, setelah selesai sholat menghadapkan wajahnya ke arah kepada para jamaah. Sebagaimana Nabi SAW setelah selesai sholat dalam ini sholat subuh, kemudian Nabi menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Nah, namun ini dilakukan setelah selesai sholat. Adapun pada saat sholat tidak boleh menghadap kiblat kemudian belok. Maka kalau kemudian terutama yang tidak boleh itu kalau yang dipalingkan dari arah kiblat itu dadanya. Ini yang jadi tolak ukur. Itu kemudian jika dadanya sudah tidak lagi menghadap kiblat, namun misalnya ke arah yang lain, maka sholatnya batal. Ya, karena di antara syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Tapi kalau menoleh dengan kepala, hukumnya makruh. Menoleh dengan kepala ke kiri atau ke kanan, hukumnya makruh kecuali jika ada kebutuhan. Misalnya bawa anaknya nangisnya serius, maka dilirik juga enggak begitu kelihatan berbahaya ataukah tidak. Kemudian ditengok dengan wajah, namun cuma dengan wajah, tanpa dada. Jadi tengok dengan wajah, dan ini ada karena kebutuhan untuk memastikan anak itu dalam kondisi baik-baik saja, ya, hukumnya boleh. Kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil dan kita petik dari hadis ini menunjukkan anjuran untuk membicarakan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mengkaitkan karunia dan nikmat yang kita rasakan dengan Allah, kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara perkataan yang baik saat turun hujan atau saat setelah selesai hujan atau dapat nikmat yang lain, kita bicarakan kalau ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan alhamdulillah sudah seminggu tidak turun hujan, dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmat Allah hari ini kita dapat hujan yang deras.
Maka demikian juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lain kita obrolkan dan dikaitkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mewujudkan sifat bersyukur dalam diri kita. Misalnya makan, kemudian ngobrol dengan keluarga, anak istri, alhamdulillah. Kita bisa makan atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak saudara kita yang kesulitan untuk makan. Maka memperbincangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian menghubungkannya dengan karunia Allah itu satu hal yang dianjurkan. Naik kendaraan alhamdulillah bisa bepergian dengan kendaraan tanpa jalan kaki dan kalimat-kalimat semacam itu. Maka ini satu hal yang dianjurkan dan diperintahkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bincangkanlah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kaitkan itu dengan karunia dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena memperbincangkan nikmat Allah itu akan membuat kita bersyukur. Itu akan kita menjadi bisa lebih bersyukur ketika kita sering membincangkan nikmat dan itu kita hubungkan, kita kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kemudian kita kaitkan dengan semata-mata jerih payah kita, susah payah kita, kesungguhan kita dan seterusnya. Ya, kemudian di antara pelajaran yang bisa dipetik dan diambil kita jumpai di sini, Nabi melontarkan sejumlah pertanyaan, satu pertanyaan kepada sahabat. Maka hal semacam ini seorang guru menyampaikan pertanyaan kepada murid-muridnya, atau seorang penceramah menyampaikan pertanyaan kepada audien untuk menarik perhatiannya dan supaya memperhatikan satu hal yang baik dan satu hal yang boleh. Kemudian di sini kita jumpai ketika sahabat ditanya bahwasanya apa yang Allah firmankan di pagi hari ini, maka para sahabat memberikan keteladanan kepada kita untuk mengatakan tidak tahu jika memang tidak tahu. Maka di antara adab lisan yang semestinya dimiliki oleh setiap muslim adalah mengatakan tidak tahu kalau memang tidak tahu. Baik itu masalah agama ataupun masalah yang lainnya. Jangan menjadi seorang yang sok tahu. Menjadi orang yang sok tahu. Maka menjadi orang yang tahu itu mulia, tapi kalau jadi orang yang sok tahu itu hina dan jelek. Namun sikap yang semestinya adalah ketika memang tidak tahu kita tegas dan belak-belakan mengatakan tidak tahu dengan mengatakan tidak tahu atau wallahu a'lam atau kalimat-kalimat yang lainnya yang intinya kita tegas mengatakan tidak tahu. Ini yang dicontohkan oleh Nabi, dicontohkan oleh para sahabat dan dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Di sini kita jumpai sahabat mencontohkan hal tersebut ketika ditanyai apa yang Allah firmankan di pagi hari ini, mereka mengatakan kami tidak tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka prinsip penting seorang muslim mengamalkan firman Allah Ta'ala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikuti dan mengatakan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Kalau tidak tahu, ya katakan tidak tahu.
masalah agama tidak tahu, ya katakan tidak tahu. Dan dalam masalah yang lainnya juga demikian. Karena manusia itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah rajulun, ini di rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Maka ini adalah orang yang layak untuk diajari. Karena dia orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Kemudian ada manusia yang kedua adalah rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu namun sayangnya dia tidak tahu kalau dirinya itu orang yang tidak tahu. Namun dia itu tahunya dirinya itu tahu. Padahal sebenarnya dia tidak tahu. Inilah orang yang sok tahu. Inilah orang yang sok tahu. Orang yang tidak tahu tapi tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Namun dan merasa dirinya itu tahu. Ini orang yang sok tahu. Sok tahu itu dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan jahlun murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh pangkat 2. Bodohnya pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena dia tidak tahu 2 hal. Pertama, dia tidak tahu masalah. Ini jawabannya apa? Dia tidak tahu masalahnya, ini jawabannya apa. Kemudian dia bodoh dan tidak tahu tentang dirinya. Kalau dirinya itu tidak tahu. Kemudian manusia jenis yang ketiga adalah rajulun yadri wa annahu wa yadri annahu yadri. Ada seorang yang tahu dan dia tahu dirinya itu orang yang tahu. Maka ini adalah orang yang berilmu, ya, belajarlah padanya. Kemudian ada manusia jenis yang keempat. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang tahu namun dia itu tidak tahu kalau dirinya itu tahu dan berilmu. Maka ini orang yang tidur perlu dibangunkan. Orang yang tidur perlu dibangunkan. Anda itu orang yang berilmu. Sudah belajar lama misalnya. Sudah belajar di pesantren lama. Masa tidak mau tampil sama sekali jadi imam di masjid. Malah kemudian yang nggak belajar baca Quran malah yang jadi imam. Dan jenengan yang sudah fase, sudah ini malah saya belum layak untuk maju. Akhirnya diisi oleh orang-orang yang tidak layak. Ini orang ini perlu dibangunkan. Bangun mas. Dengan itu di sini orang yang paling tahu. Dia harus bangun, harus mengisi kebutuhan umat, kekosongan yang semestinya diisi oleh orang yang berilmu dan orang yang sudah belajar. Kemudian di sini kita jumpai pelajaran tentang haramnya kemusyrikan dengan berbagai macam bentuknya. Maka di antara bentuk kemusyrikan kata Nabi dan Allah atau kata Allah dalam hadis ini adalah ketika nikmat itu disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fenomena alam disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dalam kategori kemusyrikan.
ketika turun hujan, maka hanya kemudian diyakini ya ini karena mendungnya mengandung uap air yang banyak, ya sudah turun hujan. Tidak ada kesadaran, tidak ada keyakinan kalau ini ada yang mengatur. Maka jika seorang itu ketika fenomena alam itu disandarkan hanya sebagai fenomena alam, tanpa menempatkan, tanpa kemudian mengkaitkannya dengan kuasa Allah, kehendak Allah, karunia Allah, maka itu bentuk kemusyrikan. Kenapa banjir? Ya karena hutannya gundul, itu saja. Kenapa gunung meletus? Ya karena sudah lama libur nggak meletus. Jadi hanya dikaitkan dengan alam. Lebih jelek lagi, kenapa Merapi meletus? Karena Mbah Petruknya marah. Mbah Petruk yang bau reksa Merapi lagi sebel. Ini lebih nyata lagi kemusyrikannya. Namun seorang muslim itu meyakini bahasanya fenomena alam itu semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan jika itu kebaikan dan nikmat maka itu karunia Allah Subhanahu wa taala, tanpa menutup mata adanya sebab-sebab lahiriah. Karena magma di dalam bumi kemudian mendesak, akhirnya gunung meletus. Nah, siapa yang ngatur ini mendesak menjadi meletus, kemudian ini kok tidak mendesak sehingga tidak meletus. Katanya Merapi itu punya siklus 5 tahunan, lah ini kok sejak 2010. 2010 sampai 2022 kok belum, cuma batuk-batuk, cuma bersin-bersin, kok tidak muntah sungguhan, padahal sudah 12 tahun. Nah, kemarin kok rajin 5 tahunan meletus, lah kok ini kok males sampai 12 tahun nggak meletus. Nah, ini siapa yang ngatur ini? Siapa yang mengatur ini semua? Maka ini berarti tidak semata-mata magma di dalamnya itu kemudian sudah penuh kemudian meledak. Dulu rajin 5 tahunan sampai orang bilang ada siklus Merapi 5 tahunan, lah sekarang dari 2010 sampai sekarang yang ada cuma batuk-batuk saja. Ini paling-paling ya wahing bersin kecil-kecilan. Yang kemudian muntah sungguhan belum ada. Sejak 2010. Sebelumnya rutin 5 tahunan. Nah ini, ya maka ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ini semua. Maka di antara, dan boleh saja seorang muslim menyebutkan, boleh saja menyebutkan sebab lahiriah, namun di hati harus tetap ada keyakinan, ada pengaturan Allah di dalamnya. Yang tidak boleh itu menyebutkan sebab lahiriah, kemudian di hati juga ya cuma itu saja. Kenapa banjir dan gundul saja? Allahnya hilang. Tidak ada di lisan, tidak ada di hati. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Paling minimal ada di hati. Karena ini kita sedang bicara kemudian mungkin pelajaran fisika atau apa, ya kita paparkan analisis secara sains, tapi hatinya tetap ini adalah pengaturan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan semestinya ya idealnya kemudian ada kalimat-kalimat penutup yang menunjukkan hal tersebut. Maka fenomena alam ketika dinisbatkan hanya kepada alam, ini karena kehendak alam atau semacam itu, ya, maka ini satu hal yang berbahaya, karena itu diantara bentuk kemusyrikan. Dan sikap yang tepat adalah mengkaitkannya dengan ya, kuasa dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, kemudian berkaitan dengan hal ini ada perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang mengatakan kami mendapatkan hujan karena sebab bintang ini dan itu, sebagaimana keyakinan orang-orang musyrik yang mengkaitkan dan menghubungkan hujan, bahasanya hujan itu karena sebab bintang tertentu, maka itu adalah kekafiran sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena munculnya bintang ini dan itu hanya waktu, dan waktu itu makhluk yang tidak bisa mengatur untuk dirinya sendiri, apalagi mengatur yang lainnya. Namun jika seorang itu mengatakan kami diberi hujan bertepatan dengan munculnya bintang ini dan itu, dalam artian menceritakan setting waktu, maka ini bukan kekafiran. Meskipun perkataan yang lainnya, kata Imam Syafi'i, itu yang lebih aku sukai. Jadi ini berkenaan dengan bahasa Arab. Kalau orang mengatakan mutirna binau'i kada, itu kalau artinya maksudnya adalah bintang inilah yang menurunkan hujan, atau bintang inilah yang menjadi sebab turunnya hujan, maka itu kekafiran. Namun jika maksudnya adalah waktu, ya, turun hujan pada waktu muncul bintang itu, maka itu tidak termasuk kekafiran, meskipun kalimat semacam itu kurang disukai oleh Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala. Jadi kalau hujan dikaitkan dengan makhluk, jika diyakini makhluk itulah yang menurunkan hujan, maka ini kemusyrikan dengan sebutan namanya syirik besar, syirik dalam rububiyah. Ya, namun kalau turun hujan itu dinyatakan sebabnya adalah karena kehadiran makhluk tertentu, ini juga kemusyrikan. Namun tidak separah kemusyrikan yang pertama. Namun kalau hanya sekedar menyebutkan waktu turun hujan bertepatan dengan munculnya bintang ini dan itu, maka itu tidak mengapa. Semacam mungkin misalnya kedatangan tamu istimewa setelah ada kupu-kupu masuk ke dalam ruang tamu. Maka jika kemudian kalimatnya menunjukkan wah ada kupu-kupu masuk, terus kemudian datanglah tamu istimewa. Jika kupu-kupunya yang mendatangkan tamu istimewa, ini kemusyrikan. Jika kupu-kupu itu sebab datangnya tamu istimewa, ini juga kemusyrikan. Tapi kalau tamu istimewa bertepatan dengan masuknya kupu-kupu, ya ini realita yang tidak kita ingkari. Kupu-kupu masuk, kupu-kupu indah masuk, dan 5 menit habis itu datang tamu istimewa. Ya, ini sekedar ditegaskan bertepatan, ngepasi. Nah, gitu. Kalau kalimatnya maknanya bertepatan, kebetulan, tadi bertepatan dengan masuknya kupu-kupu yang indah warnanya, datanglah tamu istimewa, maka ini tidak mengapa. Ya, sehingga maka di sini kita
Jadi orang musyrik jahiliyah mereka itu ada yang berkeyakinan bintang yang menurunkan hujan. Sebagian mereka berkeyakinan bintang itu sebab turunnya hujan. Dan ini dua-duanya kemusyrikan. Sehingga orang musyrik jahiliyah itu punya kemudian keyakinan bahasanya yang mengatur jagat raya itu Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun keyakinan mereka tentang hal ini tidak sempurna. Di antara hal yang menunjukkan tidak sempurnanya adalah keyakinan mereka tentang bintang dan turunnya hujan. Sebagian orang musyrik jahiliyah berkeyakinan hujan itu yang menurunkan bintang. Bintang itulah yang menurunkan hujan. Dan ini tidak sesuai dengan perkataan mereka bahwasanya yang mengatur jagat raya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan mereka tentang Allah itu sang pengatur jagat raya itu keyakinan yang tidak sempurna karena sebagian kepada sesama muslim. Maka vonis kafir kepada muslim itu jelas perbuatan yang haram bahkan dosa besar. Namun kalau meyakini orang kafir itu wajib. Meyakini orang kafir itu wajib. Setiap muslim wajib berkeyakinan iblis itu kafir. Setiap muslim wajib berkeyakinan kalau Fir'aun itu kafir. Setiap muslim wajib berkeyakinan Abu Lahab itu kafir. Demikian juga setiap muslim wajib yakin Islam itu itulah iman dan agama di luar Islam itu agama yang tidak mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengantarkan ke surga, dan orangnya kita yakini sebagai orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim wajib berkeyakinan orang yang beragama dengan bukan agama Islam, dan ini adalah di antara bentuk orang kafir, maka kita yakini itu sebagai orang kafir. Tidak boleh seorang muslim berkeyakinan kalau orang yang beragama dengan bukan agama Islam malah diyakini dia muslim. Dia sendiri mengatakan agamanya bukan Islam, kok malah ada orang Islam yang meyakini dia muslim. Kan bingung ini. Dia ketika ditanya agamanya apa, dia katakan agama saya Buddha. Lah kok malah kemudian ada muslim meyakini meskipun dia Buddha namun dia muslim. Kan aneh kan? Nah, meskipun dia Buddhis yang muslim, gitu kan. Maka ini dia sendiri mengatakan saya itu Buddha. Lah kok malah ada orang Islam bilang dia itu Buddha tapi muslim. Maka ini satu hal yang tidak benar. Seorang muslim wajib meyakini orang yang beragama dengan bukan agama Islam dia bukan muslim, dan bukan muslim itu orang kafir. Namun tidak boleh orang yang kita ketahui dia adalah seorang muslim dan tidak ada pada dirinya hal yang membatalkan keislamannya dan syahadatnya, kemudian dikatakan sebagai orang kafir dengan lisan ataupun diyakini sebagai orang kafir dengan dalam hati. Maka hadis tentang hal ini ada dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza qala rajul li akhihi." Jika ada seorang yang berkata kepada saudaranya sesama muslim, dia katakan, "Ya kafir, hei orang kafir." Faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka vonis tersebut akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau memang betul orang tersebut batal keislamannya, ya sudah. Tapi kalau ternyata orang tersebut adalah muslim yang tidak batal keislamannya atau bahkan baik keislamannya, maka dosa vonis tadi kembali kepada si penuduh. Fa in kana kama qala, maka jika orang yang dituduh tersebut sebagaimana yang dikatakan, ya sudah. Wa illa, jika ternyata yang dituduh itu tidak demikian, roja'at alaih,
maka tuduhan dan vonis tadi kembali kepada penuduh. Artinya apakah penuduhnya ini jadi kafir? Bukan. Yang dimaksudkan adalah dosa besar serampangan dalam memvonis. Sembarangan dalam memberikan label dan vonis. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang kedua dalam masalah ini, hadis dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri." Siapa yang memanggil orang lain dengan panggilan kekafiran, au qala aduwallah, atau diberi label sebagai musuh Allah. Dan musuh Allah itu orang kafir. Walaysa kadzalika, padahal orangnya tidak seperti itu. Illa hara alaihi, maka tuduhan itu akan kembali, vonis serampangan, vonis yang brutal ini kembali kepada penuduh. Demikian dalam hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka dalam hadis ini terdapat larangan keras, bahkan sangat keras. Seorang muslim menuduh kafir saudaranya sesama muslim. Ditegaskan oleh Imam Nawawi di judul bab Riyadhus Shalihin, ini hukumnya haram. Lebih spesifik lagi, haramnya statusnya dosa besar. Karena haram itu ada dua macam. Ada haram dosa kecil dan ada haram dosa besar. Dan tuduhan serampangan, tuduhan yang tidak benar, berupa tuduhan batal keislamannya, murtad, kafir, atau yang sejenis kepada sesama muslim, nah ini nilainya dosanya adalah dosa besar. Namun catatan penting dalam masalah ini, yang tidak boleh itu vonis serampangan, label serampangan. Adapun yang tidak serampangan atau bahkan memang wajib diyakini, maka wajib meyakininya. Semacam orang-orang yang Allah tegaskan di Al-Quran, person-person yang Allah tegaskan dalam Al-Quran sebagai orang kafir, wajib diyakini kafir. Atau kelompok-kelompok yang Allah tegaskan kalau itu adalah orang kafir. Di Al-Quran menegaskan bahasanya misalnya di surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, maka orang-orang kafir dari kalangan ahlil kitab Yahudi dan Nasrani dan orang-orang musyrik penyembah berhala. Maka ditegaskan oleh Al-Quran kalau mereka ini kafir, maka wajib meyakininya sebagai orang kafir. Namun ketika wajib diyakini orang kafir itu bukan berarti kemudian diobral murah dengan lisan. Bedakan ini ya, antara meyakini kafirnya orang kafir sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran, itu bukan berarti mengobral murah label kafir kepada orang. Ketemu tetangganya, hei kafir, bukan demikian. Bukan demikian. Namun ketika Allah katakan di surat Al-Bayyinah bahasanya ahlul kitab Yahudi Nasrani dan musyrik, para penyembah berhala yang tidak punya nabi, tidak punya kitab suci itu orang kafir, maka wajib diyakini kalau itu orang kafir. Adapun lisannya ya, maka ya tetap bisa kita katakan Pak Fulan, Bu Fulan, Bu Fulanah dan seterusnya. Kemudian di hadis ini dijelaskan bahasanya vonis atau tuduhan kafir yang serampangan dan sembarangan, yang tidak beraturan, tidak pakai kaidah dan aturan, itu bahaya. Kalau dampaknya karena salah satu dari dua pihak ini akan menerima dampaknya.
Karena jika ternyata orang yang dituduh tidak demikian, maka dampak buruk dan dosa tuduhan yang tidak benar itu kembali kepada penuduh. Maka kemudian ya, dua hadis yang kita baca di Riyadhus Shalihin ini menjadi satu kaidah penting. Satu kaidah dan panduan penting bahasanya tidak boleh ada keyakinan dan anggapan dan labeling atau vonis tuduhan kafir kepada pihak-pihak lain jika itu hanya dengan semata-mata sangkaan atau kemudian dasarnya mungkin, boleh jadi. Maka ini semua tidak boleh. Kalau cuma boleh jadi itu dia melakukan perbuatan yang membatalkan keimanan, tidak bisa. Jangan-jangan dia melakukan perbuatan yang membatalkan keimanan, ini tidak bisa. Label kemudian musyrik, label kafir harus berdasarkan bukti nyata. Bukti nyata. Kalau semata-mata orang itu kita lihat mengangkat tangan di dekat kubur tertentu, tidak bisa dipastikan dia itu musyrik. Jangan-jangan dia minta sama yang sudah mati. Ini tidak bisa. Harus kita punya data yang jelas. Ternyata di kubur itu dia berdoa, redaksinya adalah Mbah, selamatkan aku dari neraka Mbah. Nah, gitu. Padahal itu minta sama orang yang sudah mati. Nah ini baru kemudian itu yang dilakukan kemusyrikan dan pelakunya jadi musyrik gara-gara doa minta-minta sama selain Allah Subhanahu wa taala semacam ini. Kemudian Mbah, beri aku momongan Mbah. Gitu. Nah ternyata itu teks doanya. Maka ini kemusyrikan. Ini perbuatannya kemusyrikan dan pelakunya orang yang musyrik. Dan ini dengar sendiri itu redaknya seperti itu. Bukan hanya cuma lihat kayaknya angkat tangan dekat kuburan tertentu. Nah ini kan angkat tangan itu minta apa kan masih banyak kemungkinan. Boleh jadi dia memintakan ampunan untuk orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Boleh jadi malah dia minta ampunan sama yang sudah mati. Nah, maka kalau dia memintakan ampunan kepada orang yang sudah mati, dia memintakan ampunan kepada orang yang sudah itu yang benar. Tapi kalau kemudian dia minta-minta kepada orang yang sudah mati, nah ini kemusyrikan. Nah, maka tidak boleh kemudian memastikan padahal bahan dasarnya adalah kemungkinan. Harus sesuatu yang nyata, jelas dan gamblang. Ada dasarnya, ada buktinya. Tidak semata-mata hal-hal yang itu masih boleh jadi demikian, boleh jadi demikian. Itu diantara pelajaran penting yang bisa diambil dari dua hadis ini. Ya ringkasnya, maka dua hadis ini kemudian juga mengajari kita untuk harus berbicara dengan berdasarkan fakta dan data. Tidak boleh dengan sangkaan-sangkaan. Demikianlah sifat seorang muslim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan ikuti, jangan katakan, jangan yakini, jangan komentari sesuatu yang kau tidak punya ilmu pasti tentangnya. Data akurat tentang satu hal. Ya demikian kurang lebih yang kita kaji, kita bahas kesempatan kali ini. Ada dua bab. Bab tentang masalah bagaimanakah sikap seorang muslim. Hadis yang pertama, bagaimanakah sikap seorang muslim terhadap respon seorang muslim terhadap kejadian
alam, fenomena alam. Semestinya dikaitkan dengan dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menumbuhkan dan menanamkan rasa syukur ke dalam hati kita. Kemudian bab yang kedua tentang pentingnya jaga lisan, pentingnya hati-hati dengan dosa lisan. Maka lisan itu bisa, lidah itu bisa jadi sumber ganjaran, sumber pahala besar. Dengan kalimat-kalimat zikir dan ucapan-ucapan yang baik, namun jika salah penggunaan, lisan itu bisa jadi sumber malapetaka, bencana besar yang mengerikan. Dan ini sering dan tidak sedikit terjadi gara-gara ini anggota badan yang tidak bertulang ini. Itulah lisan. Anggota badan yang paling hebat itu lisan. Kerja seharian tidak pakai capek. Nah, itu ngalah-ngalahin boyok itu Pak ya. Ngalah-ngalahin mata. Mata itu melek terus, capek, ngantuk. Nah, pas ngaji juga boleh jadi ngantuk. Nah, kenapa? Karena matanya capek. Nah, matanya capek, melek terus, capek, ngantuk. Nah, tidur gitu. Tapi lidah itu luar biasa. Kerjanya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Waktu kemudian betul-betul lidahnya istirahat kalau tidur. Nah, sebagian lagi pas tidur juga lidahnya nggak istirahat. Nah, mengigau. Masih kerja juga lidahnya gitu. Nah, mengigau. Dan itu tidak capek. Itu tidak capek. Orang tukang ngomong seperti saya dari pagi sampai malam nih ngomong. Lidahnya itu enggak kemudian minta istirahat gitu. Minta istirahatnya kalau gerok gitu. Nah itu luar biasa ya, kerjanya, etos kerjanya tinggi, siap kerja setiap waktu. Namun di sisi yang lain ya, manfaatnya juga besar, bahayanya juga mengerikan. Ya demikian kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa aruda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk tanya jawab kita mulai dari yang hadir di ruang Zoom, nanti kurang lebih mungkin setelah itu nanti baru yang kurang lebih 15 menit ya Pak ya, Pak Iman ya. Kemudian yang hadir di offline di masjidnya. Silakan Pak Iman.